Yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan, guna menentukan karakteristik yang harus dimiliki seseorang dalam sebuah jabatan. Ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis jabatan ini. Yang pertama yaitu mengkaji informasi. Yang kedua, penentuan penggunaan informasi. Yang ketiga, memilih jabatan. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, siapkanlah uraian jabatan. Dan yang keenam, siapkan spesifikasi jabatan. Dan yang ketujuh, memanfaatkan informasi jabatan. 7 hal di atas bisa dijadikan langkah paling tepat agar perusahaan dapat melakukan analisis jabatan yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu mengenai job deskripsi. Job deskripsi merupakan penjabaran kerja, jabatan, dan tanggung jawab seorang pekerja. Sedangkan menurut Wikipedia, job deskripsi adalah sebuah pedoman yang dibuat perusahaan untuk karyawan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, job deskripsi memiliki elemen-elemen. Menurut Desailly tahun 2010, dalam penyusunan job deskripsi, ada beberapa elemen yang harus dijabarkan secara jelas, yaitu yang pertama identifikasi pekerjaan, yang kedua tujuan pekerjaan, yang ketiga tugas dan tanggung jawab, yang keempat hubungan pada bagian, yang kelima pengetahuan bagian, yang keenam pemecahan masalah, yang ketujuh akuntabilitas, yang kedelapan kewenangan, yang kesembilan standar kinerja, dan yang kesepuluh lisensi. Selanjutnya mengenai tentang langkah-langkah pelaksanaan job deskripsi. Adapun langkah-langkah pelaksanaan job deskripsi terbagi atas 2 bagian besar. Yang pertama, tentukan lebih dulu tugas-tugas pokok yang harus ada dalam jabatan itu, termasuk di dalamnya perilaku dan aktivitas yang melekat pada jabatan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi knowledge, abilities, skills, dan other characteristics. Yang pertama, tentang knowledge, berarti seperangkat informasi yang ada di dalam prosedur yang harus diterapkan dalam pekerjaan itu. Yang kedua, abilities, berarti kompetensi untuk menghasilkan hasil yang bisa diamati. Yang ketiga, skill, yang berarti kompetisi untuk melakukan tindakan yang bisa dipelajari. Dan yang terakhir, other characteristic, meliputi faktor kepribadian, sikap, atau watak yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Baiklah, selanjutnya mengenai tentang rekrutmen. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari rekrutmen yaitu yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua, agar konsisten dalam strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya mengenai tentang proses dan prosedur dari rekrutmen. Menurut Shimamura 1997, halaman 221, ada 4 tahapan dalam proses dan prosedur rekrutmen. Yang pertama, penyusunan strategi merekrut. Di dalam penyusunan strategi ini, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab di dalam menentukan kualifikasi pekerjaan. Yang kedua, pencarian pelamar kerja, yaitu dengan mengadakan dan menginformasikan lowongan pada publik. Yang ketiga, penyisihan pelamar sesuai dengan kriteria dan kualifikasi. Dan yang keempat, pembuatan kumpulan pelamar. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan video sebuah praktek dari pelaksanaan rekrutmen yang dibawakan oleh kelompok kami.